Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik semua? Tania berharap adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah adik-adik, sekalipun saat ini kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, kita harus tetap setia dan tetap senantiasa sukacita dalam beribadah. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sudah memelihara dan menjaga kita. Oleh karena itu, mari kita datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan sebelum kita memulai ibadah, kita bersaat teduh terlebih dahulu ya. Mari adik-adik semua, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Adik-adik yang terkasih, sekarang tiba waktunya kita untuk beribadah. Sebelum kita beribadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita meminta pertolongan Tuhan, agar Tuhan boleh memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Mari adik-adik semua, kita lipat tangan, kita tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, kami sangat bersyukur karena Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memelihara kami dan papa mama kami. Tuhan, pada hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu untuk dapat beribadah, memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami boleh bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan Tuhan tolong kami agar kami boleh semakin menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya.
yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap, melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Dah. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pagi ini Tuhan sudah bangunkan kami di pagi yang cerah dan kami bisa beribadah kembali bersama. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang mau buka hati dan pikiran kami, buka telinga kami, agar kami mau bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan juga bisa melakukannya. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama, berdoa, dan bernyanyi bersama. Siapa yang di sini yang suka bernyanyi? Tadi, kakak ada puterin video adik-adik waktu perayaan Natal. Ada adik-adik yang menyanyi, dan ada juga yang menari sambil dengan gerakan ya. Adik-adik nih hebat bener loh. Bisa nyanyi, bisa nari. Waktu itu juga pernah bermain drama ya untuk perayaan Natal ya. Dan masih banyak lagi bakatnya adik-adik.
menyanyi, menari, main drama, menggambar, melukis, menulis cerita, dan yang lainnya itu disebut potensi, atau ada juga yang menyebutnya bakat. Potensi ini diberikan oleh Tuhan kepada manusia agar bisa dipakai oleh manusia di dalam hidupnya. Misalnya, bisa jadi penyanyi, penari, atau pelukis, atau juga artis, dan lain-lain. Tapi, yang paling penting, potensi itu harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kita semua, adik-adik dan kakak-kakak, diberikan potensi loh oleh Tuhan. Ada yang potensinya besar, ada juga yang sedikit. Tapi semua orang pasti dikasih potensi oleh Tuhan. Nah, tadi kita ada baca firman Tuhan ya dari Matius. Kakak ada videonya nih, adik-adik simak ya. Ada seorang tuan yang ingin berpergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1 talenta. Masing-masing diberikan tuannya menurut kesanggupannya. Lalu ia pun berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu, ia pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Suatu hari tuan pun kembali. Ia menanyakan mengenai talentanya kepada masing-masing hambanya. Adik-adik, hamba yang diberikan 5 dan 2 talenta sangat bertanggung jawab. Mereka berusaha membuat talenta mereka bertambah banyak. Sedangkan hamba yang punya 1 talenta tidak bertanggung jawab. Dia tidak berusaha supaya talentanya bertambah banyak. Malah talentanya disembunyikan dalam tanah. Tidak baik ya adik-adik, artinya dia tidak bersyukur dikasih talenta oleh tuannya. Adik-adik, potensi atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita juga harus diusahakan supaya bertambah baik. Caranya dengan rajin berlatih dan berusaha keras, supaya potensi kita semakin baik dan bahkan bisa semakin banyak, sama seperti hamba yang tadi punya 5 dan 2 talenta. Itu artinya kita bertanggung jawab. Membuat potensi kita semakin bagus dan semakin banyak adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan atas potensi yang sudah diberikan. Yuk adik-adik kita rajin berlatih agar potensi kita terus berkembang dan kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya. Amin.
Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati dan kita berdoa dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada doa syafaat kami hari ini kami mau menaikkan beberapa doa kami kepadamu. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjawab setiap doa dan harapan kami. Pertama-tama kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan tahu bahwa saat ini negara dan bangsa kami sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang terus meningkat dari hari ke hari. Dan Tuhan tolong berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami agar mereka mampu dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga yang boleh memberkati usaha-usaha, kebijakan-kebijakan, dan keputusan-keputusan yang para pemimpin kami ambil ya Tuhan, sehingga semuanya tidak menjadi sia-sia, tapi bangsa kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19, begitu juga dengan bangsa dan negara yang lain. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka, memberikan mereka kemampuan untuk dapat bekerja dengan baik. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, kami juga tidak lupa berdoa bagi gereja-gerejamu di seluruh dunia, terutama gereja kami, Gereja Karis, dan pelayanan Pelkat PA, dan juga pelayanan-pelayanan Pelkat yang lain. Tuhan tolong, biarlah di masa pandemi COVID-19 ini, sekalipun kami masih beribadah dari rumah, kami tetap terus setia di dalam beribadah, dan Tuhan senantiasa juga memberikan kekuatan dan kesehatan agar pelayanan tetap terus berjalan ya Tuhan, memberikan kemampuan bagi pelayan-pelayan agar mereka boleh melakukan pelayanan mereka dengan setia sekalipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit ya Tuhan. Ya, mereka yang sakit karena COVID-19, para jemaat gereja, dan keluarganya yang terpapar COVID-19. Tuhan tolong ya, agar mereka boleh Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Dan Tuhan berikan mereka pengharapan, Tuhan memberikan mereka
kekuatan untuk melewati masa-masa isolasi mandiri, masa-masa pengobatan dan pemulihan, sehingga mereka tetap berada dalam sukacita dan menaruh segala pengharapan dan mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua, orang jompo. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan mereka kebahagiaan, Tuhan jauhkan mereka dari sakit penyakit, dan Tuhan yang senantiasa juga boleh memberikan mereka sukacita di dalam mereka menjalani hari-hari tua mereka ya Tuhan. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja kami, gereja GPIB Karis, dan juga PLKPA di dalam segala program-program yang dilakukan. Tuhan yang boleh tolong agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ada banyak hal yang kami minta daripadamu, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah lebih tahu apa yang kami butuhkan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah segala harapan dan doa syafaat kami ini yang kami naikkan ke dalam namamu, Tuhan yang boleh menjawab, dan Tuhan boleh terus memberikan kami pengharapan agar kami terus mengandalkan Tuhan, dan tepat pada waktunya semua doa dan harapan kami boleh dijawab oleh Tuhan. Berikan juga kesehatan bagi adik-adik dan keluarga di mana mereka belajar dari rumah pada masa pandemi COVID-19 ini, sehingga adik-adik boleh terus semangat di dalam belajar sekalipun dari rumah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan harapan kami yang jauh dari tidak sempurna, yang kami alaskan di dalam namamu, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik terkasih, kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Tadi kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berpisah dan menutup ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini, dan terima kasih juga untuk firman yang sudah kami boleh dengarkan hari ini. Tuhan, dalam firman yang tadi Tuhan ajarkan kepada kami, Tuhan mengingatkan kami bahwa setiap kami punya potensi di dalam diri kami masing-masing yang harus terus dikembangkan agar bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan bantu kami untuk mengembangkan potensi kami agar bisa menjadi lebih baik dan semakin bertambah banyak. Saat ini, kami juga telah menyelesaikan ibadah kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan. Tuhan mau berkati kami masing-masing di dalam kehidupan kami, di aktivitas kami yang selanjutnya. Tuhan mau jaga dan sertai kami selalu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Bapa